Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh, para alim ulama, para ustadz ustazah, para dosen, para guru. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat pemerintah setempat, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah, para tokoh umat, tokoh pemuda, tokoh wanita, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid. Yang mana Pak Ketua Takmir? Panjenengan? Ya, Mas. Beserta anggota pengurus. Alhamdulillah subuh ini saya tinggal jauh di timur. Kalau panjenengan dengar ada gunung api yang viral yang sedang meletus di NTT namanya Lowotobi. Sempat dengar Bapak-bapak? Ya, jaraknya 30 kilo dari desa saya. Saya tinggal di Pulau Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wonten tiang Nusa Tenggara Timur meriki Bapak Ibu? Boten enten nggih? Ya Bapak Ibu, alhamdulillah subuh ini saya bisa bersilaturahim. Saya perjalanan sudah hampir 10 hari, diminta oleh Badan Wakaf Al-Quran untuk mengisi kajian dalam program Safari Dakwah Badan Wakaf Al-Quran. Saya bukan orang BWA, tapi saya menjadi partner BWA. Sudah lebih dari 10 tahun berkolaborasi. BWA respect dan menanggapi program-program saya di daerah dan turut membantu mengeksekusi. Itulah saya salah satu saksi hidup atas wakaf-wakaf panjenengan. Mudah-mudahan saya hanya berharap kepada Allah ini menjadi amal soleh kita semua. Sekalian pagi hari ini saya hanya berdoa dengan silaturahim ini, semoga panjenengan sedoyo diparingi Gusti Allah umur panjang bermanfaat, sehat selalu nggih Bapak Ibu. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, sekalian diparingi Gusti Allah rezeki yang kathah barokah. Amin. Salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya apabila nanti di hari kiamat dalam penghisapan Allah ternyata kebaikan kita lebih sedikit dari keburukan kita, semoga kita mendapatkan kompensasi berupa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam tausiah ini lebih kepada storytelling, kita berbagi cerita. Mudah-mudahan dengan cerita ini semakin menyemangatkan. Yang tadinya sudah rasa hampir mati bisa hidup lagi. Semakin semangat Bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini saya lihat rata-rata di atas 50 tahun ini yang hadir. Saya berharap tetap semangat Bapak-bapak, karena kita yang 50 tahun ini sudah pasti sebentar lagi akan masuk kubur. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau yang muda-muda di bawah 50 tahun mah minta mati belum mati-mati Pak. Tapi kalau kita di atas 50 tahun ini begitu minta mati, catat Pak, 3 hari ke depan bisa mati Pak. Karena apa? Prosesnya lebih cepat. Maka yang tua-tua ini semoga semangat selalu ya Bapak Ibu, supaya semangat hidup ini menjadi orang yang selalu memberikan manfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Saking hebatnya orang seperti itu, kata Rasulullah, beliau membandingkan dengan orang yang beruzlah, pergi sembunyi di hutan, menghindari pergaulan umum hanya untuk beribadah tok. Kata Rasulullah, lebih apik orang yang bergaul dengan khalayak umum tapi dia sabar. Mereka itu lebih baik daripada orang yang semata-mata pikirannya cuma ibadah saja dengan meninggalkan kehidupan bersama masyarakat banyak.
Mudah-mudahan bapak-bapak termasuk pemerhati sosial, termasuk manusia yang suka berbagi dengan manusia yang lain. Sepakat Bapak Ibu? Subhanallah, bapak-bapak, saya kecil ini beragama Katolik karena mama saya Katolik, bapak saya Islam. Itulah Nusa Tenggara Timur, mayoritas Kristen 86%, Islam cuma 9,2%. Mama saya yang tadinya sudah Islam, karena pengaruh Kristen begitu kuat, berbalik masuk Kristen lagi Pak. Banyak orang kami dari NTT kalau datang di Jawa, kenal dengan nona Jawa, nikah di sini, akad di depan KUA, punya anak 45, menjelang tua balik ke Flores, bisa murtad lagi itu Pak. Masya Allah, piye iki? Masuk Islam di Jawa ini banyak ulama, kok pulang di Flores iso murtad. Sampai-sampai istrinya tuh nangis-nangis tuh, jumpa sama kami minta pulang Pak. Nah bapak-bapak, begitu juga mama saya. Ketika berbalik ke agama Katolik, saya berada dalam rahim beliau. Akhirnya saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga mama. Saya dibaptis karena waktu itu belum jelas agamanya apa. Maka nenek saya menyarankan saya jadi orang Kristen. Maka saya kemudian dikasih nama seperti disampaikan tadi, Marcus da Silva Bapak. Apa ya Bapak Ibu ya? Koono da Silva iya Pak. Dulu itu adalah sebuah kerajaan dibentuk oleh Portugis. Kalau di Adonara, kerajaan dibentuk oleh para sultan dari Maluku, dari Ternate. Saya termasuk dari jalur ayah, kami dari jalur keturunan delegasi Kesultanan Ternate. Tapi dari ibu ini, dari jalur marga kerajaan Katolik yang dibentuk oleh Portugis. Maka suku-suku di sekitar situ dirubah namanya dengan embel-embel Portugal. Ono suku da Silva, Fernandes, da Gomes, de Vasco. Mriki wonten Bapak Ibu? Boten enten pas ya. Saya pikir gini, wah mungkin aku iki sadulure Cristiano Ronaldo Pak. Soalnya kita masih hobi main bola ini Bapak. Saya sampai hari ini masih main bola. Saya kalau dakwah keliling tak bilang Pak Husein siap, aku mesti main futsal ini. Soalnya supaya fisik ini tetap tahan ya Bapak Ibu ya. Jenengan bisa bayangkan kalau setiap hari ceramah 3 kali, berubah tempat, pindah daerah, tentu sangat mempengaruhi fisik kita. Maka salah satu kekuatan itu saya mengasahnya dengan selalu berolahraga Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur pada Allah berada di tengah-tengah keluarga saya Kristen yang religius. Mereka juga orang terpandang, mereka dari kalangan intelektual. Om-om saya itu ada yang jadi guru, jadi dosen, jadi tentara, jadi polisi, bahkan jadi pastor. Ada juga yang jadi dokter. Panjenengan bayangkan tahun 60-an sudah ada yang jadi dokter. Kalau ada yang kenal salah seorang mantan gubernur NTT almarhum, namanya Dr. Hendrikus Fernandes. Itu om saya bapak-bapak. Tentu bapak-bapak punya paman Pak De Pale seperti ini. Tentu mereka berharap, karena saya salah satu cucu terbesar, diharapkan saya bisa melanjutkan karya-karya mereka. Olehnya itu saya dari kecil sudah digembleng, dibina dengan keagamaan Kristen yang luar biasa. Kita dari kecil, waktu subuh juga diajak ke gereja Pak. Maghrib juga diajak ke gereja, malam sembahyang di rumah, baca Alkitab, jadi penyanyi di gereja Pak. Boleh dicoba juga Pak, suaranya oke juga Pak. Ya. Ini juga menjadi wasilah saya masuk Islam Pak. Mohon maaf ini. Salah satunya karena saya mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang merdu di radio. Dulu-dulu kan radio ya Bapak-Bapak ya. Itu membuat saya tertarik. Loh kitab suci kok bisa dilagukan dengan suara yang merdu. Begitu awal-awal saya mulai mengetahui Al-Quran, waduh ini apa ini? Kok hurufnya jelimet tenan kok? Kok bocah-bocah iso moco ya? Aku ora iso moco. Ini hidayah Bapak Ibu ya, tanpa ada yang mengajari saya itu. Nah, maka Bapak-bapak sebelumnya saya
direncanakan masuk seminari. Tahu seminari Bapak Ibu? Ada tidak di Tuban ini Pak? Nggak ada ya? Semacam pesantrennya wong Kristen. Rencananya masuk seminari, tahu-tahu ini Pak berubah jadi ustadz ini Bapak Ibu sekalian. Tentu proses menjadi ustadz sebuah perjalanan panjang. Ketika saya awalnya masuk Islam itu keluarga berantakan, mama kecewa, keluarga mama marah besar, gap yang besar antara keluarga bapak dan mama. Maka saya bilang sama ayah, Pak, saiki keluarga mama marah. Mereka bilang saya masuk Islam karena dipelet oleh orang Islam. Jadi saya harus belajar Islam biar saya punya argumentasi yang kuat untuk menyampaikan pada keluarga mama. Itulah bapak-bapak, saya akhirnya dikirim masuk di pesantren di Solo, Jawa Tengah. Maka iso ngomong Jawa site-site iki Bapak Ibu. Tahun 82 masuk pesantren tingkat SMA, Kuliatul Mu'alimin Islamiyah. Tamat 86, mengabdi setahun di pondok. Setahun kemudian diutus berdakwah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Wonten tiang Bima mriki Bapak Ibu? Pak, dari Bima, Dombojo Pak. Bima ya Pak ya? Masya Allah, saya 1 tahun di sana Pak. Ya. Ya, stoi. Ini Bapak. Ya, saya akhirnya tahun berikutnya 88 saya ambil keputusan pulang ke NTT. Tentu saya pulang ke NTT itu berat sekali. Karena tahun 85 saya sudah jadi penceramah muda Pak. Sudah merasakan nikmatnya berceramah di Jawa. Salah satunya apa? Kesejahteraannya terpenuhi. Antara lain selesai ceramah biasanya, ini biasanya loh, takmir kei amplop Bapak Ibu. Meriki juga ya Mas ya. Bapak Ibu seperti itu boten enten di NTT Pak. Istilah saya kalau di Jawa ini, mohon maaf, Ustadz kalau datang ceramah hampir dipastikan pulang bawa amplop. Tapi kalau di NTT, Ustadz pergi ceramah, Ustadznya yang harus bawa amplop. Kenapa? Oh, umat Islam di sana itu sedikit, cuma 9,2%. Kristen kan 86%. Jadi umpama tiang NTT niku sudoso, berarti tiang Muslim setunggal mawon Pak. Banyak yang tanya saya, Ustadz, sudah ada perubahan umat Islam belum? Sudah bertambah banyak atau belum? Ya bertambah, tapi kita tambah 1, mereka tambah 9. Podo wae Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan di tempatnya beliau Nusa Tenggara Barat itu diistilahkan provinsi beribu masjid. Tapi sebelahnya mereka, sampingnya NTT itu provinsi beribu gereja. Subhanallah, tantangan berat sekali Pak. Maka ketika kita berjuang di daerah sana, berharap umat Islam berkontribusi mendukung perjuangan yang besar, itu hal yang bukan mustahil, tapi sangat berat. Wong infak di masjid saya aja, sedekah Jumatan, paling-paling banter itu 50.000 itu. Mereka pinten Mas? Ada 5 juta Pak? Bisa Pak ya? Mohon nanti dikirim ke NTT ya Pak ya. 50.000 ya Bapak Ibu. Arab tuku pulsa listrik ora cukup ini Bapak Ibu. Umatnya jauh-jauh. Maka saya berdakwah itu keliling Pak. Sampai di perbatasan Timor Leste, sampai di perbatasan NTB, di Flores Barat, Manggarai, saya keliling Pak. Karena umat kita jauh-jauh Pak. Mau nunggu undang ceramah, waduh nggak bakalan diundang Pak. Apalagi orang berpikir, tamatan pesantren itu awas loh, jadi ekstrim itu, lama-lama jadi calon teroris itu Pak. Hampir orang takut mengundang saya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya hadir di sana, saya tidak mundur Pak. Walau dengan segala keterbatasan, saya tetap maju. Saya berprinsip, saya mengenal Islam dengan Al-Quran. Saya sudah belajar Al-Quran, dan saya terus akan belajar Al-Quran, menggali kehebatan Al-Quran. Saya akan mendakwahkan Al-Quran, dan saya tunjukkan kepada manusia, ini loh Islam. Islam itu hebat, Islam itu apik, Islam itu damai, Islam itu selamat, Islam itu hadir membawa rahmat bagi alam semesta. Sepakat Bapak Ibu? Caranya saya kembali belajar bagaimana sih Nabi berdakwah dari nol sampai akhirnya Islam berjaya. Bagaimana para wali songo berjuang di negeri ini.
bagaimana nenek moyang saya berdakwah di NTT, bagaimana para sultan mengembangkan Islam di negeri ini. Hikmah ini saya petik. Begitu banyak ayat, begitu banyak hadis menginspirasi saya. Salah satunya saja perintah Allah atau isyarat Allah dalam surat As-Saff ayat 10-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang sangat pedih. Wah, saya berpikir azab saja diselesaikan oleh Allah. Bisnis kayak apa toh? Seolah-olah ayat ini bilang saya, Arifuddin, tantanganmu itu kecil. Kemiskinan, umat yang sedikit, kesulitan, cemoohan, tidak ada arti. Tapi mau selamat, mau sukses, amalkan bisnis ini. Apa bisnis itu? Oh, ternyata cuma dua. Bisnis iman dan bisnis jihad. Iman kepada Allah dan Rasulullah, jihad dengan harta dan jiwa raga. Kesimpulan saya berarti hidup ini kuatkan keyakinan kita, yakin hanya pada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Punya problem, cerita pada Allah, curhat dengan Allah, minta kepada Allah. Ada masalah, serahkan diri pada Allah. Allahus Samad, hanya bergantung pada Allah. Tapi tidak setiap saat hanya berada di masjid beribadah toh, harus jihad. Jihad itu apa? Kerja keras. Seluruh redaksi ayat jihad mengisyaratkan kepada kita, mulailah berjihad dengan harta, baru diikuti dengan jiwa raga. Betul Bapak Ibu? Maka saya berpikir, walah jadi ustadz di NTT harus punya harta. Jangan tangan di bawah, harus tangan di atas. Sepakat Bapak Ibu? Mulai ibda binafsik, saya kerja apa saja Pak, nyambut gawe Pak, jadilah aku petani Bapak Ibu. Meriki wonten petani Bapak-bapak? Boten enten pegawai kabeh nggih Pak ya? Masya Allah. Saya jadi petani, tanamnya jambu mente Bapak Ibu. Kalau di NTT jangan ditanya padi sawah Pak ya. Saya juga terjun di laut Pak, jadi nelayan Bapak-bapak, nyelam di air laut. Dulu saya ingat tahun 80-an masih bawa sampan, pancing ikan, buang pukat. Pulang ke darat jadi pedagang, pikul barang, bawa ke pasar, jalan kaki. Kapan berdakwah? Tidak menunggu kaya. Bisnis dakwah seiring sejalan. Pulang dari pasar, hasilnya tak kandani bojoku. Bu, ini hasilnya kita infakkan di jalan Allah. Semuanya, oh iya semuanya. Kaget istri saya, Pak, bagaimana makannya? Iya termasuk makan Bu, itu juga infak. Artinya harta ini nggak boleh kita pendem, harus segera dialokasi. Ini untuk makan, ini untuk pendidikan, ini untuk keluarga dan seterusnya. Separuhnya saya pakai untuk berjihad. Untuk apa Ustadz? Transport, konsumsi, berbagi-bagi dan seterusnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, 20 tahun awal perjalanan begitu menderita dan mencekam. Tidak diundang berdakwah, orang melihat saya sinis. Wah Ustadz berjenggot, macam-macam Pak. Masa-masa itu Pak ya. Satu-satunya berjilbab baru istri saya Pak. Orang bilang sama saya, weh Ustadz ini agama baru ini. Ini nih penantang adat, nanti anti pemerintah, macam-macam Pak. Nanti mati keluarganya itu. Bapak-bapak, tahun pertama berdakwah, putra sulungku meninggal Bapak Ibu. Tidak henti di situ. Tahun kedua, anak kedua meninggal lagi Bapak Ibu. Betapa menderitanya batin istriku. Saya bilang sama istri, Bu, tinggal di alam barzah dan di dunia sama saja. Cuman tinggal di dunia yang sebentar ini sangat menentukan tinggal di alam barzah itu. Olehnya itu sebaiknya kita punya anak lagi lah. Kalau cuma mati dua, minta kepada Allah diberi yang banyak, bisa 20 orang begitu.
Alhamdulillah Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu saya diberi Allah anak keturunan 10 orang Bapak Ibu sekalian. Ada bapak-bapak ibu-ibu anaknya 10 di sini? Boten enten? Tak hitung-hitung tambah yang 2 mati, waduh 12, pas 1 kesebelasan, 1 jadi cadangan. Bapak Ibu subhanallah, perjalanan 20 tahun, hari ini sudah menginjak 36 tahun. 16 tahun ke depan semakin terasa perkembangan, semakin kita capai. Antara lain pengajian bisa terbentuk, taklim terbentuk, bahkan tahun 2002 bisa bangun pesantren. Awal saya bangun pesantren orang kaget Pak. Kalau di Jawa ini pesantren sudah jadi budaya. Kalau di NTT orang masih bingung, pesantren kok opo toh? Ya, masih bingung Pak. Saya teriakan berdiri pesantren. Orang tanya, Ustadz duitnya dari mana? Saya bilang duitnya dalam diri jenengan masing-masing. Punya tanah kita wakaf, punya kebun wakaf, punya usaha wakaf. Tidak mesti wakaf bendanya, wakaf manfaatnya, hasilnya kita wakafkan. Punya ilmu jadi guruan, yang punya pengetahuan umum jadi guru. Saya sendiri ngajarnya waktu itu PPKN, olahraga, ekonomi, bahasa Arab Pak. Alhamdulillah hari ini bisa jalan, yang jadi kepala sekolah Bojoku Dewe Pak. Pendidikannya SMP Madrasah Aliyah. Dari Kemenak tanya, Ustadz bisa diganti enggak tuh? Istrinya merangkap jabatan. Oh bisa Pak. Ada orang tidak? Akeh Pak. Saya orang-orang kui duite. Kalau karo bojo dewe selesai 1 bulan, Bu dimaklumi saya, aku kan ketua yayasan, bosmu. Jadi kalau dapat honore kurang, boten nopo-nopo ya. Kalau orang lain bisa minggat Pak. Nah ini karena istri bertahan sampai sekarang alhamdulillah. Subhanallah pondok ini jalan sampai sekarang gratis. Orang Kristen heran dengan saya. Ustadz caramu piye? Tampung 100 santri, makan 3 kali sehari, tidak minta sedekah, tidak mengumpulkan derma. Kok bisnismu lancar ya Ustadz? Aku lihat Ustadz ini santai. Hari-hari jadi imam di masjid, pulang mengajar, tidak lama sudah ke Jawa. Usahanya di sini jalan lancar. Ustadz rahasianya apa itu? Saya bilang sama beliau, Pak, ini kalau saya jelaskan tentang Islam, sampean bisa masuk Islam ini. Islam ini, umat Islam ini kuncinya 2, rahasia pokoknya 2. 1, kami hanya yakin la ilaha illallah, tidak ada musyrik, tidak menyekutukan Allah, bersandar hanya pada Allah. Yang kedua, kami ini berjihad Pak. Tidak setiap hari 100% di masjid, tapi selesai dari masjid kami kerja keras, goleh harta, kuatkan fisik, berbagi dengan umat. Itulah Bapak Ibu. Maka alhamdulillah pondok ini di tengah-tengah komunitas Kristen, tapi tidak pernah orang Kristen lempar pesantren saya. Boleh panjenengan putra-putra cucu-cucunya arep titip sekolah karo aku di Flores, gelem Bapak Ibu? Biar jadi militan di sanalah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pondok ini jalan sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tampil di NTT itu berbagi juga dengan mereka Pak. Saya keliling ke pelosok-pelosok, ada umat Islam, umat Kristen, saya bercerita dengan mereka. Ada problem, turut membantu menyelesaikan Pak. Saya tampil macam-macam Pak. Ini kebetulan ceramah, pakaiannya kayak ngene kui, tapi saya sedikit pakai motif NTT Pak ya. Biar apa? Jangan sampai ada yang alergi dengan batik. Ya Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan pada kita urgensinya ajaran Islam adalah menutup aurat. Bentuknya seperti apa? Monggo, tergantung budaya masing-masing. Betul tidak Bapak Ibu? Jangan heran maka saya pakai pakaian ini tenunan asli dari Nusa Tenggara Timur Pak. Itulah saya tampil di seluruh majalah dakwah. Kalau panjenengan hari ini ke NTT tanya, Bang ada Kiai Arifuddin, mungkin orang tidak kenal, tapi coba panjenengan bilang begini, itu loh Ustadz yang pemain bola tertua. Nah itu orang kenal Pak. Karena saya tampil sebagai pemain bola juga Pak. Ada bapak-bapak di sini pemain bola? Bapak pemain bola ini mantan? Saya masih main bola Bapak sampai sekarang Pak. Nah, saya itu pelatih bola. Mana Mas ada videonya? Enggak ada gambarnya.
Saya sebagai pelatih bola, pemain bola, saya juga sponsor bola, Pak. Saya aktif dalam kegiatan seperti ini. Dan saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dakwah itu tidak punya kepentingan. Saya tidak punya target-target. Termasuk tidak pernah berpikir berdakwah supaya orang Kristen masuk Islam. Tidak, Pak. Saya hanya mau menunjukkan kepada dunia, Islam ini luar biasa, hebat. Kalau kita tidak pelajari, kita akan tertinggal. Silahkan adopsi ajaran Islam menjadi nilai-nilai kehidupan. Agamamu apa? Tergantung dirimu sendiri. Bagi saya, lu masuk Islam atau tidak, tergantung hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak, Bapak Ibu? Maka tugas saya cuma mengemas dakwah. Bagaimana supaya dakwah ini seapi mungkin. Ketika kita menyampaikan, menarik perhatian orang, tidak nyelekit, tidak menghina, tidak mengadu domba, tidak merusak hubungan tatanan sosial. Yang rusak diperbaiki, yang susah kita bantu, kita hidup sama-sama berbagi kebaikan. Maka mudah-mudahan dengan izin Allah, tanpa kita sadari, orang akan berbondong-bondong masuk Islam karena Allah. Betul tidak, Bapak Ibu? Supaya apa? Ustadznya jangan terlanjur berbangga karena saya, jadi dia masuk Islam. Betul tidak, Bapak? Jadi kalau panjenengan tanya saya, Ustadz, banyak yang mu'alaf di tangan antum. Itu pertanyaan yang sangat saya tidak suka, Pak. Karena orang kalau mau jadi mu'alaf tak senen nih, Pak. Kenapa? Kadang-kadang cuma sekedar itu. Masuk Islam karena cewek saja, Pak. Selesai nikah, punya anak 1-2, keluar lagi dia. Ini kadang-kadang saya marah sama mereka. Kalau main-main gak usah masuk Islam lah. Islam tidak butuh sampean. Saya aja Islam tidak butuh, tapi saya yang butuh Islam. Kenapa saya berjihad? Karena jihad ini untuk saya. Kenapa saya bersedekah? Karena sedekah ini untuk saya. Bukan membahagiakan mereka. Urusan mereka bahagia atau tidak bukan karena urusan saya. Tapi tugas saya hidup ini menumpuk amal kebajikan sebanyak mungkin. Itu masalahnya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ketika BWA minta saya, Ustadz tolong bantu Ustadz, kita sama-sama mendakwahkan wakaf Quran. Saya semangat luar biasa. Kenapa? Cocok dengan apa yang saya amalkan di NTT. Bapak-bapak, bayangkan saya keliling di tempat-tempat saya dakwah, susah Quran, masjid susah Quran, TPQ tidak ada Quran, bocah-bocah berebutan Quran waktu mengaji. Terenyuh kita, Pak. Mau beli, jarang toko yang jual Quran, Pak. Jauh dari jangkauan kita. Pergi ke kota beli Quran harus mengorbankan duit yang banyak, Pak. Dulu, Pak, kalau saya ke Jawa pulang bawa dus Quran, waduh senangnya luar biasa, Pak. Tak pikul Quran, Pak. Di kapal tuh tidur mengalas jadi bantal, saking senang ya, Pak. Dulu itu, ya Allah, subhanallah. Maka bapak-bapak, saya bilang sama keluarga saya, anak istri, yuk kita bikin program setiap rumah ada Quran. Saya dulu jadi Kristen itu, setiap rumah kita ada Injil, bukan satu, lebih dari satu, Pak. Sejak kecil sudah baca Injil saya. Ini masuk Islam, kita mau mengaji aja cari Qurannya susah, Pak. Bapak-bapak, ini bukan di daerah Kristen saja. Saya sampai di Sulawesi Tenggara, Pak. Saya pernah berceramah di salah satu masjid di tengah kota, Pak, di Pulau Muna, Pak. Saya minta Quran untuk baca itu. Lama sekali takmirnya cari Quran itu. Saya tanya, Bang, kenapa itu lama-lama? Ustadz, itu masih di bola balik itu Quran yang baik yang mana itu? Kenapa, Pak? Ini di sini kalau ada Quran baru, masyarakat ini mau tahlil, ambil Quran di masjid tidak izin takmir lagi. Akhirnya kembalikan Al-Qurannya, sudah malu dengan takmir ini. Sampai segitunya, Bapak Ibu sekalian. Saya survei, ternyata betul, Pak. Saya jumpa wali kota, jumpa bupati. Saya bilang, Pak, kenapa Al-Qurannya susah di sini? Apa pemerintah tidak bisa beli? Waduh Ustadz, kalau bupatinya beli Quran tanpa perda ini masuk penjara nanti, Pak. Itulah Bapak Ibu. Maka akhirnya ketika amalan semakin besar, kebutuhan umat semakin meningkat, saya bilang sama mereka, aku ke Jawa aja, di sana mayoritas Muslim, saya akan sampaikan mereka, mudah-mudahan mereka turut berbagi. Sambut bergayung. 2009 saya datang ke Jakarta, jumpa dengan BWA, tercerita seperti ini, direkturnya tertarik. Boleh Ustadz, kita bikin program di NTT. Siap, tapi tolong Ustadz bantu mendistribusikan Quran. Oke Bang, itu aku senang itu. Berdakwah sambil oleh-oleh Quran itu apik tenan.